Shalom Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya berharap Bapak Mama Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur yang sama kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu saya mengundang kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kasih dan penyertaan Tuhan, terima kasih kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat, dengan nyaman, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menikmati hari ini, boleh menjalankan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberi diri kami, membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan agar apapun yang kami baca, kami renungkan, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kamu senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh akan pemberitaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan syukur dan sehat. Hanya kepada Tuhan saja yang memberi kehidupan. Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di sini coba menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan pada masa di jemaat Tesalonika pada masa itu. Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12, saya rasa sudah sangat jelas apa yang Paulus mau gambarkan kepada kita. Pertama, Paulus mau menggambarkan bagaimana kita seharusnya sebagai umat yang percaya, umat yang diciptakan oleh Tuhan, senantiasa menaikkan ucapan syukur.
Tetapi yang menarik di sini adalah ucapan syukur yang Paulus mau ajarkan bukan hanya karena diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara kita yang senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Jadi ingat yang pertama bahwa Rasul Paulus tidak mengajarkan kita saja untuk mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kita punya kehidupan pribadi lepas pribadi, tetapi juga dalam kelompok, dalam pelayanan, dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, keluarga kita. Jadi dalam kita punya hubungan itu, ketemu saudara-saudara, ketemu orang tua, ketemu anak-anak, ketemu punya rekan sepelayanan, bertumbuh di dalam iman, kita tetap senantiasa menaikkan syukur bagi Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita bahwa kemegahan-kemegahan yang ada dalam diri kita adalah menjadi sia-sia kalau kita tidak bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak mengagungkan, mengucapkan syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kita hanya mengandalkan diri pribadi lepas pribadi. Kita tahu bahwa di dalam proses bersama-sama Tuhan itu ada begitu banyak persoalan, begitu banyak proses yang harus kita lewati. Nah, di proses itu saya mau kasih tahu bahwa kita sebagai umat manusia ini tidak dapat hidup sendirian. Dalam proses itu kita butuh orang lain. Kita butuh teman, kita butuh kerabat, kita butuh sahabat, kita butuh orang tua, kita butuh saudara kita. Lalu bagaimana cara menjaga hubungan persaudaraan itu? Kalau satu dengan yang lain tidak dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah Bapak Mama, semua bersaudara yang dikasihi Tuhan. Bertumbuh bukan hanya soal dia makin besar, tetapi semakin kuat. Dia semakin berakar, dia semakin memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hubungan persaudaraan itu. Bapak Mama, bersaudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya di pasal ini, di ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10, di sini Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita bahwa seperti tadi yang saya bilang, segala sesuatu itu membutuhkan proses, dan proses bersama-sama Tuhan itu tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang akan terjadi, penindasan, cerca, caci maki, kotong tidak menerima keadilan, kotong menerima penganiayaan dan sebagainya. Tetapi Allah mau kasih tahu, adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan Allah mau kasih tahu bahwa setiap kita yang menderita di dalam Tuhan, setiap kita yang mengucapkan syukur setiap kita yang mengucapkan syukur dalam rasa yang menderita sekalipun, itu semua menderita karena kerajaannya. Biarlah Tuhan membalas apa yang harus Dia balas. Jadi ini bukan menjadi bagiannya kita lagi. Membalaskan dendam, menghakimi sesama, sudah tidak menjadi bagian kita lagi. Paulus mau katakan bahwa bagian kita adalah mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kondisi apapun. Setiap kita bertambah iman, berakar, bertumbuh, kita harus mengucapkan syukur dalam segala sesuatu. Bahkan dalam keadaan kotong ditindas, bahkan dalam keadaan kotong menderita, bahkan kotong kotong dalam keadaan yang dianiaya sekalipun, Tuhan akan senantiasa memberikan kotong kelegaan. Tuhan akan senantiasa memberikan kotong kesukacitaan di dalam kehidupan. Ingat, ketika Tuhan membalas dendam setiap kita yang telah berproses bersama-sama dengan Tuhan, bukan menjadi satu
tanda di mana ketong bermegah dalam penindasan orang lain atau bermegah atas pembalasan Tuhan terhadap orang lain karena ketong pun diri. Tetapi itu sebagai wujud nyata bahwa setiap orang yang tidak menghina Injil, atau bagi setiap orang yang tidak taat terhadap Injil, tidak mau memberitakan firman Tuhan, tidak mau menjadi berkat, dia akan selalu menerima hal-hal yang menderita itu. Dia akan selalu menerima pembalasan Allah. Ingatlah bahwa ketong punya hidup ini dalam kasih, dalam persaudaraan, itu adalah salah satu bentuk wujud nyata bagaimana ketong menampilkan ketong pun diri, bahwa ketong memang membaca, merenungkan akan firman Tuhan, dan itu menjadi satu wujud nyata yang kompleks dalam ketong pun hidup, bahwa oh ini ternyata seperti ini yang Paulus maksud. Oh ternyata yang Paulus maksud itu adalah bersyukur karena ketemu keluarga ini semakin hari semakin bertumbuh. Ketemu keluarga semakin rajin bergereja, semakin rajin bersekutu dengan Tuhan. Oh yang Paulus maksud ini ketemu harus bersyukur karena ketemu pun teman-teman yang kemarin melakukan pergaulan yang bebas sekarang sudah menjadi lebih baik. Mereka lebih berproses di dalam Tuhan. Pelan-pelan mereka merubah diri, merubah pikiran mereka terhadap masa muda mereka. Bapak, mama, bersaudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kasih persaudaraan itu akan menopang satu dengan yang lain. Sebagai umat yang masih membutuhkan orang lain, sebagai manusia yang masih membutuhkan orang lain. Dengan perwujudan nyata itu, nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Nama Tuhan akan senantiasa diagungkan. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan disembah. Jadi, lakukanlah, jadilah berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara berada. Wujud nyatakanlah syukur itu di dalam perbuatan. Wujud nyatakanlah rasa syukur itu di dalam kasih, di dalam cinta kasih, di dalam persaudaraan, seiman, sekutu, sepekerjaan, sepelayanan, sekeluarga. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan firman Tuhan pada saat ini, saya mengundang kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami senantiasa diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mengucapkan syukur dalam segala sesuatu, yang dalam kasih, dalam persaudaraan itu kami terus menjaganya, melindunginya. Biarlah persaudaraan itu menjadi utuh di dalam Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengahnya untuk memberkati setiap kita. Kami mohon di dalam Tuhan, Tuhan memampukan kami. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam pergumulan suami, anak, cucu, istri, pekerjaan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, orang tua kami, oma kami, keluarga kami, setiap kami yang mengalami duka cita, setiap kami yang mengalami sukacita, dan setiap kami yang merasa dalam kondisi sakit sekalipun. Tuhan, kami mohon Tuhan jamah kami satu persatu dalam pergumulan pribadi lepas pribadi kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan cukupkan kami. Biarlah di langkah-langkah kehidupan kami terus memancarkan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, setelah ini kami semua akan kembali dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami, Tuhan mencukupkan kami. Biarlah di langkah-langkah hidup ini
kami senantiasa menaikkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Saudara semua, selamat menjadi berkat.